Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi soal asas PAIBP kelas 8. Yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai hukum ro. Hukum ro itu ada yang dibaca tafhim, ada yang dibaca tarkik. Kita perlu ketahui ya pengertian dari tafhim dan tarkik secara bahasa, di mana tafhim itu adalah tebal ya. Jadi ketika nanti huruf ro-nya berharokat domah ataupun fathah, maka itu dibaca tafhim. Kemudian ada lagi ro sukun, tapi sebelum ro sukun itu ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Kita lihat contohnya Rabbil falaq. Ro-nya berharokat fathah, berarti ini adalah tafhim. Kemudian yang kedua wanhar. Ini wanhar, ro sukun, wanhar. Kita perhatikan terakhir hurufnya ro-nya sukun. Sebelum ro sukun ada huruf, yaitu huruf ha yang berharokat fathah. Ini juga adalah tafhim ya. Nah, kita secara singkat aja jelaskannya. Kemudian di sini yang berikutnya adalah ro tarkik. Nah, ro tarkik adalah ro yang tipis. Nah, perbedaannya adalah ketika kita membaca ro tafhim itu monyong ke depan bibirnya, sementara ro tarkik itu memundurkan bibir ke belakang, seolah-olah kita membacanya dengan tersenyum. Nah, yang pertama bisa dibaca dengan ro tarkik adalah ro-nya berharokat kasroh, kemudian ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh ya. Kita lihat rihlata. Nah, rihlah ini ro-nya berharokat kasroh, maka ini dibaca tarkik. Dan kita lihat bibir kita itu mundur ke belakang ya, dan kita tersenyum bacanya rih. Nah, rihlah. Berikutnya di sini lam jalalah, sama ya seperti tadi, ada yang tafhim, ada yang tarkik. Yang tafhim membaca huruf lam pada lafadz Allah. Jadi lam jalalah itu adalah huruf lam yang ada di lafadz Allah. Nah, dengan tebal lafadz Allah ini bisa dibaca dengan tebal dengan mengangkat semua lidah dan menekankannya ke langit-langit atau sambil menekankan suara yang cukup kuat. Allah. Nah, ini monyong ke depan ya, tafhim itu. Allahumma syahidallah Rasulullah. Jadi ini syaratnya adalah ketika ada lam jalalah atau lam lafadz Allah, sebelumnya ya, sebelum lafadz Allah tersebut ada huruf yang berharokat fathah ataupun domah. Nah, itu adalah tafhim ya, seperti Rasulullah. Ini ada lafadz Allah, sebelumnya ada harokat domah. Allahumma. Nah, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Berikutnya lam tarkik. Lam tarkik adalah lam jalalah yang ada dalam lafadz Allah, tetapi sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, seperti bismillahi. Ada lafadz Allah, sebelum lafadz Allah ada huruf mim. Mim tersebut berharokat kasroh. Millahi. Nah, ini si bibirnya mundur ke belakang dan bacanya seolah-olah kita tersenyum. Bismillahi. Nah, seperti itu ya mengenai lam jalalah. Berikutnya kita perlu mengetahui ini adalah Quran surat Ar-Rum ayat 41 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doharul fasadu. Nah, doharo telah tampak ya. Al fasadu kerusakan fil barri di daratan, wal bahri dan di lautan. Bima kasabat aydin nasi ya. Bima kasabat itu disebabkan karena kasabat perbuatan aydin nasi, tangan-tangan manusia. Liyudhiqhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Nah, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah menampakkan kerusakan baik di daratan dan di lautan itu biar mereka yang tadi merusak tersebut bisa kembali ke jalan-jalan yang benar. Nah, ini adalah ayat mengenai kerusakan alam gitu ya, dan kita sebagai manusia berkewajiban untuk menjaga ya, melestarikan alam. Berikutnya ini adalah Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Litastawu ala duhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaih. Nah, kita perhatikan litastawu, agar kamu duduk, ala duhurihi, di atas punggungnya. Maksudnya adalah punggung seekor hewan yang bisa kita manfaatkan tenaganya ya untuk transportasi, misalkan seekor kuda ya, kemudian unta, gajah dan lain-lain. Sumatazkuru, kemudian kalian mengingatkan gitu, nikmat rabbikum, nikmat dari Tuhan, idastawaitum, ketika kita
menunggangi seekor hewan tersebut. Wa taqulu, dan ucapkanlah subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, ini adalah mengenai doa ya, ketika kita akan naik kendaraan, maka bacakanlah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi sakhkhara, yang telah menundukkan, lana, untuk kita semua, hada. Nah, hada di sini menunjukkan tentang seekor hewan tersebut, kunna lahu muqrini, padahal kami manusia ya sebelumnya tidak mampu menguasainya. Berikutnya di sini kita perlu mengetahui mengenai kitab-kitab Allah ya, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani gitu ya, percayai. Ada beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, kitab Al-Quran ya. Mengenai kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ini sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokoknya adalah di sini ada 10 perintah Tuhan. Kemudian kitab Jabur diturunkannya kepada Nabi Daud, pedoman bagi kaumnya Nabi Daud alaihissalam, disebut juga dengan Mazmur ya. Nama lain dari kitab Jabur adalah Mazmur, berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok ajarannya adalah untuk hidup dengan zuhud, yang menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Al-Quran yang kitab terakhir ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, pedoman bagi seluruh umat manusia ya. Diturunkan secara berangsur-angsur dan dibacanya bernilai ibadah. Berikutnya ini adalah Quran surat Al-Baqarah ya, ayat yang kedua, dilanjutkan ayat ketiga, ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini artinya adalah kitab itu atau kitab Al-Qur'an ini gitu ya. Itu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan ya di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan orang-orang yang suka mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang selalu menginfakkan ya sebagian rezeki yang Allah berikan ya. Itu adalah ciri orang yang beriman. Kemudian berikutnya di ayat yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika walladzina. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman bima unzila, terhadap apa yang unzila diturunkan ilaika kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa kitab suci Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan kitab ya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah surat Al-Baqarah ayat keempat mengenai dalil bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya yang empat tadi ya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat kita harus meyakininya. Sebagian kitab yang tadi sudah dijelaskan, ada salah satu kitab yaitu kitab Jabur. Nah, ini kitab Jabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud SAW, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan yaitu kitab Jabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Quran Kemendag, kitab Jabur itu tidak berisi hukum-hukum perkara seperti kitab Taurat. Namun kitab Jabur terdiri dari 150 surat yang berisi tentang nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya di sini akan dijelaskan mengenai amanah ya. Amanah sendiri itu ada 3, ada amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan ada amanah kepada diri sendiri. Nah, ini yang dijelaskan mengenai amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan menjalankan ibadah. Di sini ibadah itu dibagi menjadi 2, ada ibadah yang mahdoh dan yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Mengenai pengertiannya, ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang khusus. Ibadah mahdoh dimaknai dengan secara sempit ya, yaitu segala ketentuan, peraturan, dan dalil hukumnya yang ditetapkan oleh nas Al-Quran gitu ya, dan hadis yang dijelaskan menjadi dalilnya, sumbernya dari Al-Quran dan hadis, dan terjabarkan dalam rukun Islam gitu ya, hablum minallah. Contohnya adalah ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ibadah
ibadah mahdoh. Kemudian ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang umum, yaitu ibadah yang mengandung segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ibadah ini mengandung unsur hubungan antar sesama manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan lain sebagainya, atau disebut dengan hablum minan nas. Contohnya seperti sedekah, gotong royong, tolong menolong gitu ya. Kemudian mencari ilmu, itu adalah contoh-contoh dari ibadah ghairu mahdoh ya. Berbisnis, berusaha, mencari nafkah, itu termasuk dari contoh-contoh ibadah ghairu mahdoh ya. Ini semua mengandung ibadah, tergantung kita bagaimana niatnya. Apabila niatnya lurus, niat karena Allah semuanya, maka itu akan bernilai ibadah. Nah, mengenai amanah sendiri tadi sudah disebutkan di awal, tetapi kita perlu mengetahui secara lengkap ya mengenai amanah. Amanah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh semua umat ya, umat muslim dalam hubungan dengan Allah, sama manusia dan diri sendiri. Amanah kepada Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan adalah melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan amal soleh lainnya. Amanah kepada sesama manusia, itu adalah mengakui hak-hak orang lain. Contohnya jika kita dititipi pesan atau barang, maka harus disampaikan ya barang tersebut atau titipan tersebut kepada yang lebih berhak gitu ya. Kemudian amanah kepada diri sendiri, adalah memelihara dan menggunakan kemampuan diri untuk menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Contohnya dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita, baik secara fisik maupun psikis. Di sini dijelaskan mengenai sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada sifat sidik ya, yang artinya adalah jujur. Sementara kebalikannya atau sifat mustahilnya adalah kezib, yang artinya bohong ya. Kemudian sifat wajib yang kedua adalah sifat amanah ya. Sifat amanah artinya dapat dipercaya. Kebalikannya adalah khianat ya, tidak mungkin khianat. Kemudian yang berikutnya adalah tabligh ya. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan ya, menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada seorang nabi tersebut. Kemudian kitman ini adalah kebalikan dari sifat tabligh. Kebalikannya berarti tidak menyampaikan. Tidak mungkin ya seorang nabi menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian fatonah ini adalah sifat yang terakhir yang dimiliki oleh seorang rasul ya. Sifat fatonah artinya cerdas, pintar. Kebalikannya adalah sifat baladoh, yaitu seorang rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Berikutnya di sini dijelaskan mengenai surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah ya, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemudian berikutnya ini mengenai hadis Nabi ya, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntutmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Na'udzubillahi min dalik. Berikutnya akan dijelaskan mengenai sholat khusufain. Khusufain adalah sholat khusuf dan sholat kusuf ya. Sholat kusuf sendiri adalah sholat gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf atau khusuf samsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah mu'akad. Berikutnya adalah sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf atau khusuful qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukumnya sama ya, sunnah mu'akad. Berikutnya mengenai pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah dengan cara khusus ya, sholat khusus yang tujuannya adalah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala terjadi kemarau dan kekeringan. Kemudian mengenai tempat dan waktunya, untuk tempat sholat istisqa itu seperti halnya sholat id ya, baik idul fitri ataupun idul adha, boleh dilaksanakannya di masjid, namun lebih afdol, lebih utama dilaksanakannya di lapangan yang terbuka. Nah, untuk mengenai waktunya, waktu sholat istisqa itu diperbolehkan
di seluruh waktu kecuali waktu yang terlarang. Kemudian mengenai tata cara sholat istisqo, imam sholat bersama jemaahnya 2 rakaat ya, seperti sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian imamnya berkhutbah, setelahnya selesai sholat. Imam setelah itu membalikkan selendangnya, kemudian memperbanyak doa dan istighfar dan berdoa dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ini dijelaskan mengenai tata cara khutbah sholat istisqo adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Kemudian mengajak jemaah untuk bertobat, meminta ampun dan memperbanyak istighfar. Kemudian membaca doa di akhir khutbah dengan cara membalikkan badan menghadap kiblat. Kemudian menukar posisi selendang sorban dan mengangkat kedua tangan. Kemudian yang terakhir berdiri dan sekali duduk di antara kedua khutbah. Berikutnya akan dijelaskan mengenai tata cara sholat jenazah ya. Nah, mengenai hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika ada salah seorang yang melaksanakan, maka yang lainnya tidak kewajiban jika meninggalkannya ya. Alangkah baiknya kita semua mengikuti ya ketika kita melihat ada jenazah atau ada orang yang menyolatkan jenazah, apalagi yang meninggalnya adalah tetangga kita atau keluarga kita. Mengenai rukunnya, rukun yang pertama adalah niat, kemudian berdiri bagi yang mampu 4 kali takbir, mengangkat tangan pada saat takbir pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama itu, kemudian membaca sholawat setelah takbir kedua, kemudian yang ketujuhnya berdoa untuk jenazah ini setelah takbir ketiga, dan membaca doa ya untuk sholat jenazah di takbir keempat. Jadi di takbir yang ketiga, di takbir yang keempat adalah membaca doa khusus untuk jenazah. Ini mengenai tata cara dan bacaan sholat jenazah, dimana tadi sudah disimak atau sudah dijelaskan gitu ya mengenai tata caranya, dimana sholat jenazah itu dilaksanakan dalam 4 kali takbir. Takbir pertama sambil mengangkat takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, dan disitu kita niat untuk menyolatkan jenazah. Maka setelahnya kita membaca surat Al-Fatihah. Berikutnya kita takbir yang kedua, Allahu Akbar. Setelahnya ya kita membaca sholawat Nabi. Nah di sini dijelaskan lebih afdol atau lebih utama itu dengan membaca sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita bacakan di tasyahud akhir sholat ya. Kemudian kita mengangkat tangan kembali, Allahu Akbar, ini adalah takbir yang ketiga. Setelahnya kita membaca doa, mendoakan mayit ya, minimal Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dan ada lagi doa yang panjang ya. Nah ini adalah doa yang pendek. Kemudian setelah itu kita takbir yang keempat, Allahu Akbar, takbir lagi, kemudian kita membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Nah ini biasanya kita menyesuaikan jenazahnya itu adalah perempuan atau laki-laki. Kalau biasanya perempuan itu ha ya. Kemudian kalau misalkan laki-laki itu hu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu doanya. Yang perempuan berarti Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Nah itu mungkin di video pertama ya mengenai kisi-kisi dari soal asas untuk kelas 8 PAI BP. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.